Qin Yichen mendengar suara itu dan melihat ke belakang. Hanya untuk melihat Han Sanjian. Dia tertawa dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak masalah bagimu. Aku tidak khawatir tentang apa yang kamu lakukan. Han Sanjian melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya dan berkomunikasi dengan Qin Yichen. Itu dia. Aku ingin memintamu untuk memberi Han Lao gelar Anumerta. Sekarang setelah rumah orang tuanya dimakamkan, aku ingin berkeliling dan mencarikannya pendukung. Kamu juga tahu bahwa orang-orang di tingkat tetua Han akan memiliki beberapa cara persembunyian rahasia. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan memikirkannya. Dengan kuil penguasa cahaya yang menutupinya, aku tidak berpikir sesuatu yang buruk. Bisa terjadi. Qin Yichen terdiam sejenak dan menghela nafas. Baiklah, saya akan membiarkan Tuan Sai mengaturnya nanti. Saya benar-benar tidak terlalu akrab dengan hal-hal ini. Melihat Qin Yichen setuju, Han Sanjian dengan cepat berterima kasih padanya. Dan setelah banyak berterima kasih, dia melanjutkan. Sebenarnya, selain masalah ini, ada satu hal lagi yang ingin aku diskusikan denganmu, Tuan Cahaya. Hanya saja aku ingin bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Apakah kamu memiliki persyaratan? Qin Yichen memandang Han Sanjian secara tak terduga dan melihat ke atas dan ke bawah. Kau tidak salah minum obat, kan? Dari sudut pandang Qin Yichen, Han Sanjian, yang telah lama terkenal, tidak akan pernah bisa bekerja di kuil penguasa cahaya dengan ketenangan pikiran. Kota terapung yang menunggunya untuk bergabung bukanlah 100, setidaknya 50. Seorang pria yang kuat populer dimanapun dia pergi. Masalah terbesar dengan bergabung dengan kuil penguasa cahaya adalah dia akan kehilangan kebebasannya. Ada beberapa aturan di kuil Dewa Cahaya, terutama setelah orang-orang dari kota terapung 9 meter datang satu demi satu. Mereka sangat puas dengan semuanya, tetapi mereka tidak memahami aturannya, dan banyak orang menanggapinya. Sai Lao. Sangat disayangkan bahwa Penatua Sai hanya mendengarkan mereka, dan kemudian berkata, sepertinya Anda tidak memiliki hubungan dengan kuil penguasa cahaya, jadi Anda benar-benar diberhentikan. Penetapan aturan ini sangat penting di hati Sai Lao. Apa yang disebut, tidak ada aturan dan tidak ada aturan, adalah kebenaran. Tidak semua orang bisa masuk dan keluar dari kuil Lord of Light sesuka hati. Jika tidak ada aturan, kuil Lord of Light akan menjadi tanpa sifat seperti candi lainnya. Juga akan kehilangan intinya. Hal hati. Han Sanjian menggelengkan kepalanya secara langsung. Saya tulus, Tuhan. Saya pikir bakat saya harus digunakan oleh Anda untuk nilai mereka, bukan digunakan oleh orang lain di mana mereka tidak seharusnya digunakan. Setelah kata-kata ini, Qin Yichen sedikit terdiam. Ucapnya dengan santai. Jika kamu dapat menerima aturan kuil penguasa cahaya, kamu dapat mencobanya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu dapat pergi keluar dan mencari kota terapung untuk tinggal atau keluar untuk bersantai. Bosan di satu tempat terlalu lama. Faktanya, Qin Yichen khawatir bahwa Han Sanjian sekarang salah paham, dan takut dia akan memiliki beberapa masalah. Ketika Han Sanjian mendengar ini, dia segera menjadi energik. Anda setuju? Ini yang terbaik. Apa persyaratan untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya? Atau apakah ada upacara yang harus dilalui? Qin Yichen juga menatapnya dengan tatapan kosong. Rasakan sendiri, dan kamu akan tahu kapan kamu menjadi mukminku. Jangan terburu-buru sebentar. Ketika datang ke masalah ini, Qin Yichen juga sedikit bingung. Bagaimana orang percaya orang lain berasal? Di bawah bimbingan para dewa dari seluruh dunia, membungkuk dan memberi hormat kepada patung dewa utama dapat dihitung sebagai anggota kuil mereka, dan bahkan orang percaya dapat memberikan bagian dari kekuatan iman untuk kuil. Ada baiknya sampai di tempat Qin Yichen, semuanya tergantung pada kesadaran diri. Apakah mereka adalah orang percaya mereka sendiri atau tidak tergantung pada apakah mereka telah bergabung dengan lautan kesadaran bersama. Meskipun ini menghemat banyak kekhawatiran, setidaknya tidak ada kekhawatiran tentang seseorang yang menyelinap ke kuil penguasa cahaya untuk merespons. Tetapi pada saat yang sama, masalahnya adalah Qin Yichen tidak bisa mendapatkan kekuatan iman dari jumlah pan percaya terbesar. Mereka yang memberikan kekuatan iman untuk kuil penguasa cahaya semuanya adalah orang-orang percaya yang taat. Sulitnya memulai ini tidak diketahui berapa kali lebih tinggi dari candi lainnya. Dia jelas adalah penguasa cahaya, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjuk orang percaya. Qin Yichen juga menghela nafas tanpa daya. Di samping, Han Sanjian melihat bahwa Qin Yichen menolak untuk berbicara, jadi dia hanya berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa dia akan pergi ke pavilion kitab suci Tibet di wilayah Bintang Changlan dan mengunjungi Lao Sai di jalan. Begitu Han Sanjian pergi, banyak orang berkumpul, tanpa kecuali. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin bergabung dengan kuil penguasa cahaya, dan Han Sanjian adalah panutan mereka. Tapi jelas, mereka salah memahami alasan sebenarnya mengapa Qin Yichen dan Han Sanjian berbicara. Mereka adalah teman lama, apakah itu ketika Qin Yichen pertama kali datang ke alam abadi, atau pemahaman diam-diam di kompetisi. Ini adalah bantuan lama, yang memberi Han Sanjian modal untuk berbicara dengan Qin Yichen, tetapi yang lain.
Beberapa orang jelas tidak memiliki kesempatan seperti itu. Qin Yichen melambaikan tangannya secara langsung. Aku dan Han Sanjian adalah teman dekat. Setelah ucapan Qin Yichen, seorang pria dewasa dengan pedang datang untuk duduk di samping Qin Yichen. Simpan beberapa cincin penyimpanan di atas meja. Sedikit salam. Ekspresi jijik muncul di wajah Qin Yichen, hanya mengandalkan sumber daya kecil ini, mencoba berbicara dengannya sendiri. Angan-angan. Tanpa menunggu Qin Yichen menolak, pria itu menjelaskan dengan tenang. Bahan baku tentara Tao adalah 3.000 kg. Tanah awan adalah 100.000 kg. Jumlah total tentara Tao adalah 3.000. Dan baju besinya adalah 100.000. Herbal dan serba-serbi lainnya. Ini aku. Setelah bepergian ke luar negeri selama hampir 10.000 tahun, ia telah menjelajahi banyak bidang bintang yang tidak diketahui. Di masa lalu, saya selalu percaya bahwa sumber daya adalah prioritas utama bagi semua praktisi. Jadi saya sangat memperhatikan pengumpulan sumber daya. Tapi sekarang, kuil penguasa cahaya telah membuatku melihat sesuatu yang berbeda. Iman. Jadi aku ingin berada di dalam cahaya. Tinggal di kuil utama untuk jangka waktu tertentu dianggap sebagai hadiah. Hadiah kecil. Tolong jangan tidak menyukainya. Qin Yichen memandang pria itu, dan kemudian ketumpukan cincin penyimpanan kuno di atas meja. Siapa namamu? Pria itu kembali. Hugh Jas Danlon. Qin Yichen mengangguk, menyingkirkan cincin penyimpanan ini, dan kemudian mengatur agar beberapa orang percaya mengirimkan suara. Saat melihat Hugh Jas Danlon lagi, Qin Yichen berkata, meskipun kamu menginap, aku tidak boleh melanggar aturan kuil Tuhan sendirian. Jika tidak, aku akan dihukum sesuai dengan aturan kuil. Hugh Jas Danlon segera mengangguk. Ya, aku harus mematuhi aturan kuil penguasa cahaya. Pada saat ini, Hugh Jas Danlon tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Menurutnya, menginap semalam ini sangat-sangat sukses, karena sambil mengamati aturan kuil penguasa cahaya, dia juga tinggal di kuil Dewa Cahaya. Apakah ada perbedaan antara penganut Tuhan Cahaya? Lampu. Tidak ada perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah nama. Dengan reputasi kecil ini, pentingkah agar Lord of Light secara pribadi berjanji untuk menginap? Ternyata tidak. Jangan menyebutkan betapa bahagianya Hugh Jas Danlon. Tidak hanya dia bahagia, Qin Yichen juga bahagia. Sangat jarang untuk mengambil begitu banyak sumber daya, hanya demi bermalam, dan sangat jarang dimanfaatkan bahkan oleh satu permintaan.